Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode ke-158. Kita sama-sama akan membahas tentang perseteruan antara salah seorang pendekar silat dari Lampung versus orang-orang MMA, atlet-atlet MMA di Indonesia. Tentu saja menurut saya sih ini bukan perseteruan yang relevan, apalagi untuk di blow up. Sebenarnya ini biasa-biasa aja. Dan kenapa saya harus ngomong ini? Karena saya juga punya latar belakang silat yang memadai dan saya juga pernah menjadi pelatih MMA. Tetapi mohon Baraya jangan maksa saya untuk melakukan pembuktian, karena saya khawatir nanti kalau saya harus mecahin bata atau apa, nanti kan kuku saya tergores, kan sakit. Ayo kita mulai. Beberapa tahun yang lalu, Cina diguncangkan oleh kemunculan seorang atlet bela diri campuran amatir namanya Su Xiaodong. Dia awalnya katanya sakit hati karena melihat orang-orang master kungfu itu meremehkan MMA. Maka dia tantangin satu demi satu master-master itu. Ternyata dalam sebuah pertandingan dan kemudian dilanjutkan dengan pertandingan-pertandingan selanjutnya, master-master kungfu itu yang katanya sebelumnya melakukan atraksi, bisa melakukan telekinesis, mengendalikan gerakan orang dan lain sebagainya, ternyata terbukti palsu. Di setiap pertandingan itu kalah. Maka Su Xiaodong ini akhirnya memancing lebih banyak petarung-petarung tradisional Cina dan mereka pun akhirnya dikalahkan juga. Cina pada waktu itu masyarakatnya pecah jadi dua kelompok. Ada kelompok yang mendukung Su Xiaodong, yang menyatakan bahwa kungfu Cina sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Ada yang membencinya karena dianggap menghancurkan kebanggaan dan tradisi Cina. Masyarakat dunia pada waktu itu kebanyakan mendukung Su Xiaodong dan secara berlebihan mengatakan bahwa tradisi kungfu Cina itu palsu. Itu hanya sirkus dengan begitu banyak peralatan-peralatan yang digunakan untuk trik. Saya pada waktu itu tertegun, wah kayaknya di Indonesia bakal terjadi hal yang seperti itu. Ternyata benar, di Indonesia sekarang terjadi hal yang kurang lebih sama. Seorang pendekar silat tradisional dianggap menghina, tapi kemudian setelah terjadi keributan, pihak-pihak lain nimbrung di situ dan melakukan pembuktian bahwa seluruh atraksi yang dilakukan oleh pendekar dari Lampung ini adalah hoax, bohong, editan. Kalaupun itu memang editan, itu editannya keren, sumpah. Tapi kita abaikan dulu soal editannya. Baraya, saya mulai nonton MMA itu ketika saya SMA. Pada waktu itu, salah satu stasiun televisi menjanjikan akan menayangkan sebuah pertandingan dan kemudian diikuti oleh pertandingan-pertandingan yang lain yang menunjukkan ahli-ahli bela diri dari berbagai aliran itu dibenturkan satu sama lain untuk menunjukkan bela diri manakah yang paling efektif dalam pertandingan yang sesungguhnya. Ketika saya nonton episode pertama, kedua, ketiga, keempat, saya menyimpulkan bahwa bela diri yang paling efektif itu adalah bela diri yang menggunakan teknik-teknik kuncian bawah atau ground fighting. Dominan di awal-awal itu adalah Royce Gracie yang ahli jiu-jitsu, kemudian Mark Coleman yang juga gulat, kemudian Oleg Taktarov yang berhasil mengalahkan Tank About yang segede gaban gitu dengan teknik kuncian juga. Nah, tetapi lambat laun ternyata makin lama makin berkembang. Orang bukan hanya bertarung di bawah saja atau di atas saja, tetapi campuran. Dan semua orang dipaksa untuk bisa berbagai aliran bela diri. Sehingga yang awalnya hanya bela diri tertentu saja melawan bela diri tertentu saja, sekarang menjadi satu atlet bela diri itu menguasai beberapa aliran bela diri sekaligus. Apa yang saya lihat di situ adalah perkembangan. Itulah yang tidak ditemukan dalam bela diri silat atau bela diri tradisional pada umumnya. Kenapa? Karena bela diri silat itu tidak dikembangkan. Bela diri silat tidak diliput oleh media secara luas, tidak memiliki sponsorship yang memadai. Bahkan pemerintah yang turun tangan pun hanya menganggap itu sebagai bagian dari tradisi, bukan combat sport yang sesungguhnya. Tetapi ngomong-ngomong combat sport, memang silat juga tidak bisa dijadikan sebagai combat sport belaka. Jadi ceritanya begini Baraya, saya minta Baraya untuk melihat dalam sudut pandang budaya. Dulu, orang-orang di seluruh dunia itu dipaksa untuk bisa bela diri. Karena kekerasan begitu mudah terjadi, dimanapun kekerasan itu mudah sekali terjadi. Kemudian muncullah dua besar aliran bela diri, yang ada di barat dan yang ada di timur. Yang ada di barat tidak mengedepankan teknik. Biasanya hanya mengedepankan kekuatan dan kecepatan saja. Sedangkan orang-orang di timur itu mengedepankan teknik.
Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang di barat itu sumber daya alamnya sedikit pada waktu itu. Mereka, masyarakatnya terkumpul di sekitaran oasis, di sekitaran pinggiran sungai, di sekitaran pantai, dan lain-lain. Karena masyarakatnya berkerumun dalam lokasi-lokasi tertentu saja, maka lokasi itu biasanya dibentengi dan diciptakanlah pemerintahan yang solid di situ yang mampu mempertahankan keamanan bagi warganya. Sedangkan orang-orang di Asia, orang-orang di Nusantara misalkan, itu sumber daya melimpah, air ada di mana-mana, hewan buruan ada di mana-mana, sehingga masyarakatnya terpencar. Mereka bukan menciptakan kota-kota besar, mereka menciptakan kampung-kampung yang tersebar di mana-mana. Karena itu kerajaan-kerajaan tidak memadai untuk memberikan pada mereka perlindungan. Tidak ada polisi, tidak ada tentara yang bisa menahan adanya para begal. Karena itulah orang-orang di Asia cenderung menciptakan bela diri yang penuh dengan teknik. Maka sekarang kita bisa ketahui bahwa bela diri tradisional itu muncul di Asia Timur dan Asia Tenggara. Nah, bagaimana dengan Nusantara? Nusantara menghadapi tantangannya sendiri. Orang-orang Nusantara bukan hanya berhadapan dengan orang geledegan, bukan hanya berhadapan dengan hewan, tetapi juga berhadapan dengan makhluk-makhluk yang mereka perkirakan berdasarkan imajinasinya ada di sekitaran hutan-hutan atau sungai-sungai atau lautan. Kan orang-orang Nusantara itu hidup di daerah tropis. Tropis itu penuh dengan hutan belantara. Dimanapun ada tanah, di situ ada pohon, di situ ada semak. Maka ketika malam hari datang, di kegelapan malam atau di rimbunnya pepohonan, itu muncul mata-mata yang menyala dan orang-orang tidak tahu. Maka orang mengimajinasikan bahwa itu adalah makhluk gaib, penguasa ini, penguasa itu, dan sebagainya. Maka orang-orang Nusantara bereaksi bukan hanya dengan memunculkan aliran bela diri yang dipersiapkan untuk menghadapi manusia, tetapi juga menghadapi alam gaib. Dan karena itulah silat yang akhirnya muncul itu bukan sekedar combat sport, bukan hanya berantem, tetapi juga ilmu kanuragan, bukan hanya menggunakan pedang, tetapi pedang itu memiliki kekuatan magis. Maka kalau sekarang silat ditandingkan dengan MMA itu sebenarnya tidak adil. Kenapa tidak adil? Begini ceritanya Baraya. Silat itu yang saya bilang itu ada 4 unsur, ada unsur spiritualnya, ada unsur bela dirinya yang sesungguhnya, ada dan lain sebagainya. Nah, kalau bela diri yang asli dalam silat itu bagaimana? Adalah bela diri yang dipersiapkan bukan untuk turnamen, tapi dipersiapkan untuk menghadapi orang di dunia nyata. Maka hampir semua aliran silat itu kalau dimasukkan ke MMA bakal curang. Karena dalam silat itu ada gerakan nyolok mata, matahin jari, meremas kantung kemenyan, dan lain-lain. Jadi ada banyak versi silat yang seperti itu karena di masa lalu silat dipersiapkan untuk menghadapi orang dan menghabisi orang itu secepat-cepatnya. Termasuk juga orang-orang silat semuanya pasti memiliki bela diri aliran yang menggunakan senjata tajam, karena ya memang mereka harus menghabisi secepat-cepatnya musuh karena di dunia nyata pertarungannya. Dan senjata itu pun karena dipercaya terkait dengan ritual dan spiritual itu punya kekuatan gaibnya. Baraya bisa anggap ini bohong atau benar, tapi saya akan ceritakan beberapa kasus dalam sejarah, silahkan Baraya nilai sendiri. 18 Oktober 1948, pada waktu itu terjadi peperangan antara PKI Madiun yang digembongi oleh Musso berhadapan dengan batalion Kala Hitam dari divisi Siliwangi. Sempat suatu kali ada kejadian yang unik. Di Blora, ada seorang PKI yang ditembak, tapi gak kena-kena. Ini bingung, tapi orangnya akhirnya ditangkap. Setelah ditangkap, mau dieksekusi di alun-alun. Regu tembak sudah siap. Tapi si komandannya yang kesel, udahlah nggak usah pakai regu tembak, saya aja yang nembak. Ceder! Dari jarak sekitar 30 meter. Orangnya kena, kepalanya, keningnya sampai terpental, nguing gitu. Dan ngebul, tapi tidak berdarah. Orangnya malah senyum. Jadi ditembak, keningnya ngebul, orangnya tersenyum. Semuanya heran ini. Kok gitu? Ini naik pitam ini yang komandannya yang kesel ya. Maju jarak dekat, ceklek, tembak dari jarak dekat sekitar 5-8 meter. Ceklik. Harusnya kan jedor gitu ya, keren. Ini mah jadi lucu. Ceklik. Ceklik, ceklik. Padahal pelurunya ada, semuanya berfungsi, tapi pas bagian nembak gak bunyi, gak keluar pelurunya. Kok bisa gini? Pistol, pinjem pistol yang lain, tembak lagi, klik lagi. Klik, klik, klik.
Jadi lucu, tembakannya klik-klik. Dia pinjem berkali-kali pistol yang lain, tetapi ditembakin gagal lagi. Sampai akhirnya datanglah orang lain, kolonel kalau nggak salah. Di mana teman-teman kamu? Si PKI-nya diam. Kalau kamu diam, saya tembak sekarang. Tembak aja. Malah nantangin kayak gitu. Kamu ngelmu ya? Enggak. Jeder. Pas ngomong enggak gitu, jeder, mati langsung tersungkur di situ. Ternyata yang bisa mengalahkan dia itu adalah kesombongan. Nah, ini biasa ya, orang-orang silat itu kenal. Jadi kalau pakai ilmu kanuragan, ilmu apa, syaratnya diantaranya adalah ikhlas, nggak boleh bohong, nggak boleh sombong, nggak boleh diperlihatkan kemana-mana gitu kan. Nah, orang ini kepancing. Cerita kedua diceritakan oleh Pak Kemal Idris yang kejadiannya di Pati. Suatu kali dia di tahun yang sama, tahun 48, dia nangkap orang PKI. Dan di situ si PKI itu diadili singkat, kemudian kata hakim, orang ini terbukti PKI, hukum mati, dia pemberontak. Oke, dihukum mati. Dia diikat di sebuah tiang di alun-alun kota, kemudian regu tembak, 6 orang nembak, jeder semuanya. Kena, berdarah, orangnya bolong-bolong, tapi ketawa. Salah satu lubang itu ada di keningnya, itu darahnya ngucur, dan dihirup lagi sama dia, diminum lagi darahnya. Sambil ketawa-ketawa, dan gak lama pulih lagi itu si batok kepalanya itu. Kan kaget, ini bingung. Akhirnya tembak lagi, jeder lagi, sama regu tembak yang sama. Tetap kondisinya sama, bolong-bolong, tetapi dia baik-baik saja. Kejadian ini disaksikan oleh ratusan orang, termasuk Kolonel Stewart dari Australia. Kan pada waktu itu sedang ditinjau sama KTN Indonesia itu. Nah, itu Kolonel Stewart juga geleng-geleng kepala, mana mungkin ada orang kayak gitu. Dan akhirnya dicobailah segala jenis senjata, dari jarak dekat, jarak jauh, ditembakin jeder, baik-baik aja, termasuk juga penggunaan senjata tajam juga dia baik-baik saja. Sampai akhirnya si Kolonel Stewart atau siapa gitu mengusulkan pakai senapan otomatis. Beneran senapan otomatis pakai. Orangnya tetap ketawa-ketawa juga. Sampai muncullah pada waktu itu Letnan Ahmad namanya. Datang, diinterogasi si orang ini. Kamu ngilmu ya? Enggak, katanya. Si Letnan Ahmad ngeluarin salah satu peluru dari magazinnya, dijatuhin, dikuyek-kuyek ke tanah, ke dasar tanah gitu, kasih mantra-mantra sedikit, masukin lagi, jeder, sekali tembak mati tuh orangnya. Ada yang kayak gitu, itu silat macam apa yang kayak gitu, dan anggaplah itu mungkin orang zaman sekarang anggapnya palsu, cerita bohong, dan lain-lain. Tetapi orang yang menceritakan ini adalah orang yang dianggap terpercaya. Cerita yang kurang lebih sama juga terjadi di Pacitan. Jadi ada seorang lurah, PKI, ditangkap, ditembak, gak mati-mati, bingung kan gimana matiinnya. Sampai datanglah orang tua, Pak, orang ini warok. Tahu ya, baraya warok? Ada ajiannya disimpan di kolor gitu. Akhirnya si tentara itu, baraya bayangin ya, agak jijik pasti, ngambil dari kolornya, ternyata memang di situ ada jimat. Di bagian situnya, ambil jimat, dilemparkan, tembak sekali lagi di dadanya, langsung mati saat itu juga. Ya, saya nggak tahu ini bohong atau tidak, tetapi yang jelas penceritanya, pewartanya adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Saya mempersilakan aja baraya mau percaya atau tidak, tapi kenyataannya tradisi silat itu memang dilingkupi oleh cerita-cerita semacam ini. Bukan hanya combat sport yang berhadapan satu lawan satu dengan kepalan tangan dan tendangan kaki, tetapi kadang-kadang juga dihiasi dengan bumbu-bumbu orang bisa menghilang, orang kebal terhadap peluru, kebal terhadap tembakan, dan lain sebagainya. Soekarno, Sudirman, bahkan Soeharto itu adalah orang-orang yang dikenal memiliki kemampuan untuk bertahan dari rangkaian tembakan musuh. Nah, sekarang bagaimana seandainya silat dibenturkan dengan MMA? Pertama, saya bilang itu mustahil, karena itu beda jenis. Silat itu dihadapkan pada pertarungan di dunia nyata, dan itu harus menghabisi orang dengan cara selicik apapun, boleh gitu. Kayak ninjitsu lah kurang lebih, karena itu pertarungan langsung. Dan alasan yang kedua kenapa tidak bisa dibenturkan, karena MMA itu bukan ilmu bela diri. MMA itu adalah gabungan dari banyak ilmu bela diri. Misalkan di Indonesia kita populer sekali nama Khabib Nurmagomedov, Khabib Nur Muhammad ya. Dia aliran bela diri aslinya adalah Sambo, asli tradisi Rusia. Kemudian ketika dia pindah ke Amerika Serikat,
gabung ke UFC, maksudnya dia masuk gabung sama AK, perguruan kickboxing. Maka dia menguasai kickboxing yang tradisional Amerika Serikat dan sambo yang tradisional Rusia. Jadi sebenarnya MMA itu latar belakangnya tradisional juga. Atau misalkan teman Khabib yang juga populer, Zabit Magomedsharipov. Dia lengkap sekali bela dirinya, dari mulai gulat, kungfu, taekwondo, macam-macam, semuanya dia kuasai. Atlet MMA yang saya kenal yang bukan berdasar dari ilmu bela diri tertentu, itu saya cuman kenal Tank About, Kimbo Slice gitu ya. Tetapi kan mereka juga prestasinya biasa-biasa aja. Yang maju itu GSP misalkan, itu kan karate, Lyoto Machida juga karate, Thompson juga karate, kemudian Mark Hunt, kickboxing, ada yang dari silat, ada Cek Kongo, tapi itu juga sering licik. Nah, disinilah silat itu memang mungkin kalau masuk ke MMA jadi sering licik karena memang banyak gerakan-gerakan yang untuk menghabisi lawan dengan cepat atau membuat rasa sakit luar biasa pada lawan dengan sangat cepat. Nah, makanya daripada dibenturkan antara MMA dan silat, mana yang lebih baik, mana yang lebih keren dan lain-lain, mendingan silatnya dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Dan silat bisa saja menyerap MMA karena pendekar yang dari Lampung saya lihat juga teknik-tekniknya banyak yang merupakan campuran dari bela diri yang lain. Pukulannya, gerakan pukulannya itu saya lihat itu juga bela diri yang lain. Jadi kalau saya boleh memohon sih, Baraya mendingan kembangkan silatnya, kembangkan MMA-nya tanpa mendukung salah satu pihak dan ribut-ributan di situ. Kan Baraya setuju di mana-mana kita kampanyekan jangan bully ini, jangan bully itu. Ya, sekarang kan orang-orang Indonesia tuh mudah ngebully orang lain. Ya itu kan anggap ya. Itu si pendekar itu udah ketahuan bohongnya. Ya udah nggak usah dibully lagi, nggak usah minta klarifikasi lagi. Orang udah ceritanya seperti itu gitu. Kan kasihan juga. Ingat sekali lagi nggak usah bully lah. Oke, Baraya, itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Simak video yang lain. Subscribe buat yang belum. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.